menyesalkan. Di situ masih ada juga kelihatannya marah, ya. Apa kau begini? Saya mau begini. Kita kan dewasa. Ya. Saya ini sampai kapan akan tetap standing position saya dalam kasus ini ya akan berada di Pak Jokowi. Pertimbangannya panjang. Ya, di luar saya dulu 2019 bersama Pak Jokowi, kemudian saya 2024 juga dukung Mas Gibran dan Pak Prabowo, ditambah lagi saya ketua umum kami Jokowi Gibran, maka sikap kami dan tim saya sama bahwa kami menginginkan agar kasus ini segera sampai ke persidangan. Itu yang saya sampaikan kepada Roy dan kawan-kawan agar mereka fokus ke persidangan. Kenapa tidak ditempuh cara seperti saya? Nah, jadi kalau perdebatan itu tadi malam saya lihat kan pengacaranya Roy kan bilang, oh kami tidak menganggap bahwa persidangan itu menjadi salah satu bukti atau salah satu tempat untuk upaya hukum pembelaan pada klien kami. Iya, tapi kan kalau tidak dibawa ke pengadilan, terus apa yang mau kita buktikan? Mereka kan bilang begini, bahwa kalau di persidangan nanti, maka itu nggak akan diperlihatkan ijazahnya, karena ini masalah pencemaran, fitnah pencemaran. Enggak loh. Contoh, saya dengan Hotman, saya dilaporkan Hotman, undang-undang ITE sama dengan laporan Pak Jokowi, cuma mereka ada pasal di situ yang lebih berat. Gitu. Nah, laporan itu, misalnya saudara Hotman itu melaporkan saya fitnah pencemaran nama baik, bahwa katanya saya dituduh mengatakan bahwa dia itu melecehkan hal tidak. Oke, kemudian saya menyebut dia di situ kelainan seksual dan sebagainya. Nah, lalu di persidangan diuji, dihadirkan Hotman, ditanya, Anda benar nggak melakukan pelecehan seksual? Ditanya oleh jaksa sebagai perwakilan dia jelasin, tidak ada itu semua rekayasa sangat begini. Kalaupun ada itu adalah suka. Giliran ke saya dengan tim saya, kita kejar dia. Ini buktinya. Artinya dua pihak. Satu yang melapor, pasti dia akan membuktikan juga bahwa ijazahnya tidak palsu, Pak Jokowi. Ya, dari pihak yang terlapor, dia akan membuktikan juga bahwa analisa dia terkait dengan ijazah Pak Jokowi itu 99,9% palsu. Terus di mana tidak relevannya? Mereka bilang itu ranahnya perdata. Itu yang menguji administrasi ijazahnya itu, ya benar. Tapi sekarang masuk ke ranah pidana, kalau itu disidangkan, otomatis Pak Jokowi itu akan dipanggil. Dan Pak Jokowi sudah bilang ke saya langsung. Begitu juga dengan ke pengacara, saudara-saudara Yakub dan kawan-kawan, relawan yang lain. Pak Jokowi bilang, siap akan menunjukkan ijazah mulai dari SD, SMP, SMA, fakultas hukum, fakultas kehutanan, Gajah Mada. Akan ditunjukkan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau sudah ditunjukkan nanti kira-kira apa lagi yang disembunyikan Pak Jokowi? Pertanyaannya, apakah boleh kami lihat ijazah ini? Kan begitu ya. Mereka bilang, oh kami nanti waktunya terlalu singkat. Enggak, pastilah lama. Boleh kan ditanya nanti kan saudara, misalnya nih, ditanya oleh jaksa misalnya, saudara masuk fakultas hukum kapan? Fakultas kehutanan kapan? Sorry lagi fakultas hukum, lagi fakultas saya. Saudara Jokowi masuk fakultas kehutanan Gajah Mada kapan? Tahun sekian. Kan gitu ya. Kemudian lulus tahun berapa? Tahun sekian. Dulu KKN-nya di mana? Di sini. Siapa teman saudara? Ini. Kan begitu. Ditanya. Lalu kemudian, apa judul skripsi saudara? Ini. Siapa pembimbing? Ini. Kan nanti ada. Lalu kemudian, dari pihak hakim juga akan tanya. Nah, apakah benar atau tidak? Ijazahnya boleh dilihat atau tidak dipegang? Dilihat di sini boleh. Mereka datangkan ahli pun boleh. Nah, nanti akan dipanggil juga rektor.
atau mungkin mewakili kampus, fakultas kehutanan. Benar tidak ada daftar ini. Ada. Jadi kalau mereka bilang, oh ini tidak akan membuka ijazah, tapi ini masalah pencemaran, jangan dibelok-belok. Kan saya sudah mengalami. Nah, jadi di situ mana yang kita buka mana? Ya kayak saya dengan hormat, ya buka bahwa ini ada, ini chattingan, ini ya benar nggak dari Anda? Isinya semua dugaan apa? Pelecehan seksual. Saya akan membuktikan bahwa ada pelecehan seksual. Dia membuktikan bahwa tidak ada pelecehan seksual. Nah, jadi tapi judul besarnya apa? Dia tetap punya itu. Nah, sekarang apa yang dilaporkan oleh Pak Jokowi mereka? Ya fitnah, pencemaran nama baik, atau mungkin menyebar berita bohong, dan atau mungkin merubah ya dokumen seolah-olah itu asli padahal tidak. Nah itulah dia, nanti akan ditunjukkan ini loh yang asli ijazah saya. Terus yang ini scanning apa enggak? Ini benar enggak 99,9% ini? Apa dasar mereka mengatakan bahwa ini 99,9% palsu? Tentulah nanti berakar dari itu, ada dipanggil bisa pihak dekan, bisa rektorat, bisa kemudian teman kuliah, bisa di manakah ini akan ditanya. Pak Jokowi sudah siap untuk itu. Jadi kalau saya melihat bahwa sudah, ngapain kita masih ribut-ribut? Sudah setahun lebih, kita bawa ke ruang sidang di sana, biar Pak Jokowi dan kalian semua bisa lihat, dan rakyat yang menonton. Kalau tidak maju-maju ke ruang sidang, nggak selesai di barang. Saya Kamis yang lalu, ini hari Rabu, Kamis lalu masih tampil saya di salah satu TV swasta, saya udah bilang. Tapi pengacara mereka bilang, oh kalau kami apa sekarang terlalu cepat selesai. Tapi ini saya, oh dibilang cepat selesai, harusnya bawa kerana hukum, ada kepastian hukum. Roy bersalah atau tidak. Nah itu yang jadi pertanyaan ini sekarang. Ini mau dibawa kemana? Nah, mau dibawa kemana? Iya, kalau ini akan begini-gini terus, berdebat di ruang publik, mana ada. Kita di sini bertengkar 24 jam sehari tentang ini, nggak akan ada ujungnya juga. Karena prosesnya ada di pengadilan. Supaya henti kasus ini. Yang terjadi saya dengan Hotman 4 tahun kami perang urat saraf, debat. Ujungnya masuk pengadilan. Ya tempur di pengadilan, kan keren. Itu maksud saya. Sudah. Ada masalah konteks atau misalnya bertempur di pengadilan, tapi dari pihak sendiri sudah batas waktunya sudah melebihi, Pak. Itu kan versi dia. Banyak sprindik segala macam. Saya melaporkan di Indonesia 4 sprindik baru. Sprindik pun ini. Tidak ada masalah itu. SPDP juga. Jadi kalau sprindik itu keperluan untuk mana? Itu untuk kepolisian, itu internal. SPDP eksternal. Itu relevan nggak untuk konteks perusahaan? Jadi antara ini ke sini kait mengkait. Ini kalau dibilang lewat dari harusnya Februari gitu kan? Nah, enggak juga. Nah, jadi sekali lagi kalau mereka tidak puas, maka apa yang harus mereka lakukan? Sebelum sampai ke pengadilan yang sesungguhnya, boleh pra peradilan. Tapi mereka mengatakan tidak yakin. Kalau itu nanti tidak yakin, terus bagaimana dengan pengadilan? Nah, sama dengan menurut saya, ya mereka takut sebenarnya masuk ke ruang sidang. Ya kalau mereka takut datang ke ruang sidang, tidak salah juga kalau saya menyarankan, cobalah bertemu dengan Pak Jokowi, itu aja. Mana tahu Pak Jokowi memaafkan, tapi datang dulu ke penyidik, biar penyidik laporkan. Itu saja. Saya kira Pak Jokowi orangnya gentle, tidak ada masalah. Dan beliau bilang mau minta maaf atau tidak, kita tidak pernah berpikir bahwa harus mengumbar restoratif justice kepada mereka, enggak. Cuma saya sedih aja kok nggak selesai di barang udah setahun lebih, dan akan lanjut di perang opini publik yang liar, dan itu tidak akan berefek baik. Ya kalau saya ditanya, ya saran saya sidang, bawa ke pengadilan, buktikan di sana. Ya semoga saja pihak Roy bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan Pak Jokowi semoga saja juga beliau bisa membuktikan bahwa ijazahnya asli. Tapi kalau dari saya, ya saya yakin lah. Masa wali kota 2 periode, gubernur DKI 1 periode, walaupun belum habis masa jabatan, presiden 2 periode, masa iya ijazahnya palsu? Enggak yakin saya. Tapi orang lain boleh aja berasumsi kalau itu palsu, terserah mereka. Kalau P21 tahap 2 itu P21 itu sudah ada pengacara hukumnya, kalau apa masih P19? Nah, kalau udah P21 itu artinya lengkap. Dia P21 ini 2 ya. P21 tahap 1 itu berarti berkasnya lengkap. P21 tahap 2 itu menyerahkan berkas plus tersangka. Jadi tersangka nanti diserahkan ke kejaksaan, terserah kejaksaan mau tahan apa enggak. Nah setelah itu bawa ajukan ke
pengadilan untuk mengambil, pertama ketua PN akan menunjuk hakimnya, lalu kemudian nanti majelis hakim maksudnya baru menentukan agenda persidangan. Itu ya tahapannya. Saya sebetulnya ya kalau memang mereka nggak ditahan oleh jaksa monggo, tapi harus disidang supaya jelas kepastian hukumnya. Itu yang berkekuatan hukum. Kalau ini mau 20 tahun ke depan begini terus ya nggak, kecuali ada kepentingan politik mendongkrak. Udahlah kita giring-giring aja opini publik ini supaya begini terus. Makanya kami menduga ini upaya untuk mendowngrade, hanya untuk melemahkan atau mengurangi porsi dukungan yang simpatisan rakyat kepada Pak Jokowi, Mas Gibran, dan satu partai politik yang barangkali mereka kira itu akan berdampak sangat besar jika Pak Jokowi pasang badan. Jangan lupa Pak Jokowi sudah sehat. Beliau akan keliling Indonesia gitu. Oke, Abang berarti juga ada orang bisa, karena kemarin tim dari relawan Jokowi mempertanyakan Pak Jokowi juga tercatat itu Pak, gejala. Ya, memang kami menduga ini downgrade untuk menurunkan dan melemahkan. Tetapi ingat, saya bilang Pak Jokowi itu aneh menurut saya, memang unik ya. Rumahnya didatangi terus. Kemarin ada nenek-nenek yang kaki udah pasang pen, saking inginnya foto dengan Pak Jokowi, berdiri tiba-tiba tanpa sengaja. Saya menyaksikan di depan mata saya orang yang kakinya sudah dipotong mungkin dari lutut ke bawah, minta foto, datang ke Pak Jokowi jauh-jauh dari Kalimantan, bahkan minta foto sama saya. Jadi Pak Jokowi unik. Terus Pak Jokowi akan keliling Indonesia, katanya menyapa relawan dan sebuah partai politik. Itu hak beliau. Artinya Pak Jokowi memang lihat. Saya lihat ya. Nah, jadi kalau pesan-pesan kami itu tadi, jangan ada upaya downgrade, makin dizolimi beliau akan berkembang. Nah, yang kedua, ya partai politik barangkali ya katakanlah PSI, kan mereka sebut tuh PSI, ya itu hak beliau. Kalau beliau ingin berlabuh di PSI, hak beliau. Kan kunjungan Pak Jokowi akan ada dua. Satu, relawan-relawan, yang kedua mungkin undangan dari kader-kader PSI dan lain sebagainya. Tapi hak beliau itu. Walaupun sampai hari ini belum ada pengumuman resmi bahwa Pak Jokowi menjadi bagian dari PSI. Ya begitu juga kami, relawan Jokowi Gibran yang kami pimpin. Ya itu juga kita dukung Pak Jokowi penuh. Kemana arah politiknya kata Pak Jokowi, kami akan ke situ berlabuh. Saya tidak akan mundur dukungan saya kepada Pak Jokowi hanya gara-gara vonis yang saya hadapi ini. Karena ini adalah sebuah perjuangan hidup, tapi saya ingin beres urusan saya dengan hakim. Saya nggak mau ada konflik antara saya, atau mereka kecewa kepada saya, atau mereka dianggap selama ini menganggap bahwa minta maaf saya masih tanggung, maka saya menyampaikan permohonan maaf. Kiranya ke depan kita buka lembaran baru dan selesai masalahnya. Oke, terakhir ya. Memang beres, tapi itu juga asumsi lagi sekarang. Kemarin motor kuasa hukumnya Pak Jokowi bilang ada keberatan dari Pak Jokowi mempertanyakan P21. Gimana penjelasannya Abang? Gimana? Saya kan sudah bilang P21 itu dapat saya itu valid. Ya kita lihat aja. Kan saya sudah bilang akhir bulan ini kita lihat aja. Jadi kalau mereka beranggapan bahwa oh itu dari dulu itu kan saya biasanya bicara nggak lari biasanya ya. Ya kita lihat aja. Saya keyakinan saya akan segera P21 dan insya Allah nanti akan bergulir di pengadilan supaya tidak heboh. Saya kan 2 kali ke Kuala Lumpur dalam mulai bulan April sampai Mei itu 2 kali. Jangankan orang Indonesia yang kerja di sana, orang luar, orang Malaysia sendiri nanya ke saya, Pak Rasman ini ijazah, sijil kalau bahasa Malaysia, sijil, you punya presiden macam mana? Karena saya studi di sana kan. Itulah yang saya jelasin. Ya, jadi saya kira orang menunggu gitu. Masa iya sih presiden 2 periode ijazahnya palsu? Itu keyakinan saya. Ini masalah keyakinan kan. Ya benar atau tidak nanti di pengadilan. Nah itu tadi. Ini suka tidak suka ya putusan kayak saya nih. Suka nggak suka saya dengan putusan ini ya saya harus legowo. Tapi ada upaya hukum saya lakukan. Mudah-mudahan nanti salah satu celah saya mungkin merasa oh ini masih marah hakim sama saya. Saya minta maaf dengan tulus ikhlas. Jadi mungkin selama ini permintaan maaf saya mesti dianggap tanggung, kurang saya menyampaikan dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dari hati yang paling dalam, minta maaf kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung dan jajaran Dewan. Oke, thank you.